Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati segenap para pengasuh Pondok Pesantren An-Nuqoyah, yang saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya sudah berkenan hadir untuk bisa menjadi penyemangat kami dalam acara yang sebenarnya ini jadi-jadian. Tapi walaupun jadi-jadian, kami merasa perlu dan kami merasa ini akan menjadi bagian dari sejarah kita untuk memulai bagaimana pesantren-pesantren bergerak menjadi pioner di dalam mengatasi permasalahan sampah. Karena kalau kita bayangkan ada ratusan ribu pesantren di sana, ada berapa sampah? Dari An-Nuqoyah sendiri tidak kurang. Almarhum Kememing beberapa tahun lalu menghitung sekitar 2 ton setiap hari sampah dari An-Nuqoyah. Kalau 1 bulan bisa dijadikan kenang-kenangan yang abadi untuk anak cucu kita. Betapa mengerikannya kenangan yang berupa mimpi buruk di masa depan itu. Maka kami menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran para pengasuh. Alhamdulillah hadir di sini bersama-sama dari Late, dari Lubang Satengah, dari Sabajarin, lengkap timnya juga dari Kebun Jeruk, dari pesantren-pesantren daerah lainnya. Juga segenap majelis istisyarah Pondok Pesantren An-Nuqoyah daerah Lubangsa, para asatidz sekalian, anak-anakku, para pengurus, dan tak lupa juga pejabat kecamatan dan desa Guluk-Guluk. Alhamdulillah hadir bersama kita juga Pak Camat Guluk-Guluk, Pak Rois Yusuf yang masih berhubungan famili, mungkin saya perlu menyebutnya paman bahkan kepada beliau. Juga dari Dinas Lingkungan Hidup yang seharusnya juga bisa hadir pada malam hari ini, belum terkonfirmasi. Di sini kami menyambut segenap tamu istimewa kami pada malam hari ini. Kita kasih aplaus untuk tamu kami. Tamu-tamu ini yang menjadi penyemangat, yang menjadikan acara jadi-jadian ini menjadi sesuatu yang akan terjadi betul-betul. Enggak lagi jadi-jadian. Kami sangat bangga Gus Aris dan rombongan, Mas Arif dari Desa Panggung Harjo, ada setidaknya hadir bersama kami pada malam hari ini dari 3 provinsi. Dari Cirebon ada dari Pondok Pesantren Khas Kempek Cirebon, juga dari Yayasan Fahmina, juga hadir dari Kebun Jambu, dari Jepara, dari Bang Sri juga hadir di Jawa Tengah, ada dari Assalam Wonosobo, ada juga rekan-rekan tempat kami belajar di daerah istimewa Yogyakarta, rekan-rekan dari Panggung Harjo, dari UNU, ada Budekan juga. Kami menghaturkan ribuan terima kasih, menyempatkan diri dulu kami disambut di Panggung Harjo oleh Rektor UNU. Sekarang Budekan alhamdulillah sudah bisa ikut bersama-sama di sini. Juga dari Widya Wiwaha, juga rekan-rekan tentunya dari pesantren-pesantren di daerah Bantul dan Sleman, dari Pandanaran di KM 12. Biasanya kami kalau di Jogja sepeda itu batas, kalau bersepeda batasnya sampai Pandanaran. Nah kalau sudah situ berarti ya sudah cukup jauh, tinggal turun ke utara itu. Tinggal turun ke selatannya nanti.
Dari ngerukam juga An-Nur, dari Darul Quran, dari Pondok Pesantren Mahasiswa, dari Al-Munawwir juga, Al-Munawwir Putri ya, Al-Munawwir Putri juga, dari Fadlum Minallah. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban. Kami begitu bangga dengan kehadiran para tamu sekalian, sekaligus mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas keterbatasan penyambutan kami. Apa adanya, mungkin tidurnya harus berdesakan malam hari ini, tapi kebanggaan dan kebahagiaan kami ini sama sekali tidak mampu untuk membalaskan apa yang telah dibawa oleh para tamu kami. Juga segenap undangan dari Ikatan Alumni An-Nuqoyah yang hadir jauh-jauh meluangkan waktunya. Kami sejatinya hanya mengundang kira-kira utusan 4 saja, karena kami juga tidak tahu kapasitasnya, kapasitas ruangan kami apakah memadai atau tidak. Maka kami pilih 4 saja untuk bisa menjadi penyambung lidah kami dengan para alumni. Tapi rupanya yang hadir tadi luar biasa, dari beberapa pulau, dari Pulau Telango, bahkan dari Pulau Sapeken, pulau terluar di Kabupaten Sumeneb. Pulau terluar Kabupaten Sumeneb itu di Kepulauan Sapeken, yang pulau terluarnya nanti lebih dekat jaraknya dengan Lombok. Karena kalau ke Lombok kira-kira 170-an kilo, tapi kalau ke Sumeneb 270 kilo. Mas Yunus ya hadir juga di sini. Dari daerah-daerah lain juga. Para undangan yang barangkali tidak bisa kami sebutkan satu persatu di sini. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala keterbatasannya. Kami di sini hanya ingin mengantarkan satu inspirasi. Kami membungkusnya dengan semangat musyawarah nasional, di mana kita bisa sharing bersama. Yang tadi Gus Aris sudah menyampaikan kepada kami kalau beliau mau melean nanti malam. Selesai musyawarah yang mungkin lebih banyak formalnya, nanti akan dilanjutkan dengan FGD yang sudah disiapkan oleh dengan rekan-rekan UPT Jatian. Ketika kita menuntut ilmu, maka di situ kita bukan hanya memperoleh ilmu, tetapi memperoleh orang-orang yang bersama-sama kita mendukung di dalam proses dan tujuan serta cita-cita menuntut ilmu itu. Termasuk yang datang pada malam hari ini. Pada 22 Maret lalu, 4 bulan lalu, alhamdulillah tepat pada hari ini, kebetulan tidak dirancang, karena kemarin Pak Lurah bilang insya Allah akan datang kunjungan pesantren pada bulan Agustus. Itu yang kami dengar, ternyata pada bulan Juli ini hadirnya. 22 Maret lalu, Lubangsa dengan berani menginisiasi nol sampah ke TPA. Ini sudah bulan keempat kita untuk puasa tidak membuang sampah ke TPA. Beberapa kami masih terus bergulat, dalam beberapa bulan tidak, memang semuanya, tetapi sebagian besar sudah berhasil kita lakukan. Tapi sekarang betul-betul sudah nol sampah. Itu tidak dilakukan dengan serta-merta tentunya. Tentunya sudah ada hal-hal lain yang kami lakukan sebelumnya. Sebelum inspirasi dari Panggung Harjo, bahwa ketika kami berniat untuk belajar ke sana, kami sangat terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Lurah Panggung Harjo, Mas Wahyudi. Ketika kami ke sana berniat untuk belajar teknologi pengelolaan sampah, tiba di Panggung Harjo, kata-kata yang disampaikan terlebih dahulu adalah teknologi nomor yang terakhir di dalam pengelolaan sampah. Ini menghenyakkan kami. Kami datang jauh-jauh untuk belajar gimana teknologinya. Ternyata di sana dimentahkan tanpa kami bicara. Kayaknya beliau agak ada muka syafahnya gitu. Beliau bilang, "Ra, teknologi itu terakhir." Loh, kok tahu isi hati saya gitu loh. Dimentahkan, teknologi itu terakhir. Itu yang membuat kami bersemangat untuk stop
buang sampah ke TPA sejak saat itu. Maka kami melakukan beberapa pendekatan yang kalau itu disarikan, kira-kira pendekatannya yang pertama adalah kesadaran. Nah, gerakan penyadaran kepada santri ini yang kami lakukan pertama kali, yang dibarengkan dengan aksi. Dua tahap ini selalu beriringan, dua tahap pertama ini. Kami minta 90 orang sekitar dari santri putri sebagai pilot proyek untuk pegang sampahnya selama 1 minggu. 1 minggu pegang sampah, jangan kemana-mana. Kami nggak larang, kurangi sampah nggak. Dalam 1 minggu itu dikumpulkanlah, nanti dihitung di halaman ini, diadakan pertunjukan, diadakan inilah. Ya saya bilang dulu, bikin apa kek, teater sampah kek, yang penting kumpul semuanya. Setelah kumpul dihitung satu-satu, ini sampahnya. Kita mengenal sampah dari sana. Baru di tahap ketiga itu kita melakukan pendekatan manajemen. Itu yang kita lakukan, yang kita cari di Panggung Harjo di Yogyakarta. Kami berangkatkan 5 orang, 2 orang putra. Tadi gambarnya ada di sana, Pak Aryadi dengan Pak Wakit. Sementara ada 3 ibu-ibu yang ikut. Ibu siapa kemarin? Ibu Ayu, Ibu Eva, dan Ibu Sofi. Ya. Ada 5, kami mondokkan ke sana 1 bulan lamanya. Saya menghitungnya sederhana begini. 1 bulan belajar, 1 bulan menyiapkan infrastruktur, 1 bulan melatih, mempraktekkan. Bulan keempat kita akan bebas sampah ke TPA, yaitu bulan Juli ini rencananya. Masih baru sekarang. Saat itu masih bulan Syakban. Kok ketika nyampe ke sana saya sudah diceramain sama Pak Wahyudi bahwa teknologi itu terakhir, langsung saya telepon ke sini, zero sampah sejak sekarang. Jangan nunggu mereka datang. Tepuk tangan yang ada malam ini itu, kalau saat itu bukan tepuk tangan tapi caci maki. Tetangga-tetangga protes, jangankan tetangga, adik saya protes, santri-santri protes, baunya minta ampun. Ya bikin caranya lah, kata saya. Ya bau sampah kita. Saya sudah kadung sombong bilang, sampah kita adalah santri kita, sama-sama mondok di Anukoya, gitu kan. Sudah kadung sombong gitu ya, yang bau ya santri kita juga bau gitu. Udah, gimana caranya mengatasi itu? Bingung, kelimpungan. Kok kita lihat di Panggung Harjo nggak ada baunya sebanyak ini, tontonan di sini 300 kilo udah bau gitu. Nah dari situ kita mulai belajar. 3 hari nggak mampu, saya bisik-bisik, malu kalau buang ke TPA Anukoya, buangnya yang jauh ke Sumenep. Berapa truk 3 hari itu? 3 truk dibuang ke Sumenep, ngumpet-ngumpet. Ya gimana lagi? Itu yang kami lakukan gitu. Tapi setelah melihat bersih, semangat santri, gak boleh ada lagi yang keluar sejak saat itu. Itu kami memulainya. Tahap penyadaran ini berbeda antara putra dengan putri. Ketawa. Kalau putra, putra jangan dibilang kelola sampah, buang sampah ke tempatnya itu dulu. Bisa nggak buang sampah ke tempatnya? Yang tidak buang sampah ke tempatnya tidak bisa nonton semifinal Piala Dunia. Ini Messi main, kalau nggak bersih nggak bisa nonton. Satu komplek kena penalti nggak boleh nonton, panas dia. Padahal final sudah sebentar lagi, ya kan? Itu kami memulainya. Jadi saya rembuknya di santri putra itu walaupun lebih susah, lebih gampang, cuma 3 menit. Saya ngomong begini, saya dengar ada pengajuan untuk nonton bareng, di Latte sudah nonton bareng, Lubang saya ingin nonton bareng. Oke, saya setuju. Tapi saya menerima masukan kedua, minta agar sampah bisa bersih. Maka rekom menonton Piala Dunia itu bukan dari Kamtib, tapi dari kebersihan. Nah, itu yang membuat mereka. Jadi kalau Kamtib, oh enggak, ya Kamtib pasti itu udah. Yang selanjutnya ini kebersihan teken apa enggak? Kalau kebersihan teken, Pak Adi teken, ya sudah boleh nonton gitu. Nah, itu
yang kami lakukan, akhirnya dulu kami sudah menyiapkan beberapa tempat khususnya kepada alumni. Barangkali ada alumni yang kemarin semangat untuk mengumpulkan tenaga, gotong royong, menyiapkan lahan. Lahan itu maunya kami buat untuk tempat sampah kami. Karena dalam pikiran kami sampah itu ya dibuang di tempatnya gitu aja, nggak tahu pengelolaannya. Ada berapa lembar saya gambar, saya nggak tahu juga. Ini mau diginikan sebelum kenal Panggung Harjo. Kami sudah siapkan tempat sampah itu. Saya juga menyiapkan tempat. Ada beberapa pilihan. Kalau nggak di sana, di sini. Kita punya cukup landfill. Kita punya. Kita siapkan itu. Oh, nanti akan dibuang di sana. Setelah saya pikir-pikir, katanya sampah itu santri, mondok di sini. Ya jangan keluar sampah itu. Sampah itu adalah kita, maka harus bersama kita. Nggak boleh keluar. Sampah harus ada di halaman kita sendiri. Maka dibuatlah UPT Jatian di halaman kita sendiri. Bukan di tempat yang jauh sana, tapi biar bisa belajar di situ langsung gitu. Maka dibuat di situ sebagai laboratorium. Kalau nanti masalah kapasitas itu mungkin sektor 2 saja dari UPT Jatian gitu, atau sektor 3 gitu. Tapi tetap di sini pusatnya. Alhamdulillah setelah 4 bulan ini ternyata UPT Jatian sangat mencukupi untuk sampah sekitar 2.500-an orang ini. Lebih dengan tamunya, ya kan? Karena satu hari tamu di Lubangsa ini, Gus Aris, kalau sudah kiriman itu bisa hampir 2.000 satu hari. 1.000 ke atas. Kalau sudah hari Ahad, hari Rabu. Kalau hari Jumat mungkin juga ya, tapi kami tidak tahu langsung karena langsung bersentuhan dengan santri, tidak ke pengasuh, yang ke pengasuh. Hari-hari biasa itu di bawah 1.000 tapi tetap bisa dikatakan tidak kecil, tetap banyak gitu. Nah kita juga mewanti-wanti mereka. Nah ini yang tahapan paling penting itu, kesadaran, aksi dan manajemen. Baru yang terakhir teknologi. Teknologi ini dibantu oleh masyarakat setempat. Kami undang juga hadir di sini Pak Haji Hisham. Teknologinya kami nggak mau muluk-muluk. Kemarin Pak Lurah bisik-bisik, ini kami mau inisiasi, kami mau akuisisi pembakaran sampah insinerator kira-kira 16 M. Saya membayangkan 16 M itu bikin sampahnya berapa banyak, bikin emisinya berapa besar gitu ya kan. Maka Haji Hisham harus bisa mengatasi ini. Haji Hisham ini santrinya Kiai Hazmi. Jadi harus bisa mengatasi ini. Gimana caranya? Dibuatlah prototip pertama Mark I. Nah ini Iron Man masih Mark I, belum ada anunya ini Gus Aris. Yang pertama ini kurang berhasil, nyalainnya susah. Yang kedua pakai blower lebih gampang. Yang ketiga ini sudah kokoh, pakai batu bata, asapnya berkurang. Nanti yang keempat ini beda lagi. Bisa bukan cuma asapnya yang berkurang, strukturnya lebih kokoh. Yang kelima kalau perlu bisa bikin nasi goreng sekalian gitu. Harus dikembangkan. Biayanya murah. Mungkin biaya itu bisa diambil dari jualan rosok ya setengah bulan lah. Sudah cukup untuk bikin pembakaran itu. Apalagi kalau dibantu dengan sampahnya Putri. Karena sampah rosoknya Putri itu Gus Haris nggak dibagi-bagi kita. Kayaknya hitungannya lebih mahal mereka ini. Kalau kami dapat 3 juta sebulan, kalau Putri ini bisa lebih karena lebih telaten kan, sudah dijadikan tas mirip dengan LV gitu ya kan. Jadi udah dibuat begitu-begitu, pasti lebih mahal ini. Nah, ini sekedar berbagi dari kami, betapa kami bahagianya, kami sangat bersemangat. Maka yang kami lakukan di sini, kita katanya kan jangan meniru budaya asing, ya kan? Jangan meniru budaya asing. Budaya kita itu loh, buang sampah. Oh masa buang sampah sembarangan? Gus Aris ini menyumbangkan ide pesantren emas. Maka kita juga bertekad menirunya. Jadi kita plagiat ya Gus Aris, plagiat terang-terangan gitu. Karena ini musabaqatul khairat. Ini bukan plagiat menurut saya gitu, walaupun dianggap plagiat.
Oh kita pakai juga lubang sak emas, cuma lagi itu saya nggak tahu kepanjangannya apa. Ya sudah, lubang sak emas ya, eko pesantren mandiri atasi sampah. Nah, ternyata katanya emas itu ekosistem madani atasi. Oh iya, sorry. Tapi udah kadung diambil ya biar nggak sama-sama juga, kan lubang sak emas gitu. Sebenarnya pengelolaan yang paling penting adalah pemilahan. Ini yang paling penting. Kami masih melakukannya di UPT Jatian, di hilir, di hulu belum. Maka kita menginisiasi dalam 3 hari ini membentuk satu unit baru di bawah UPT Jatian. Karena Pak Adi sudah pegang UPT Jatian, maka Pak Wakid yang ikut ke Jogja juga pegang satu, namanya Nafas Lubangsa. Dengan resmi di launching pada malam ini, detik ini. Nah, Nafas Lubangsa ini 15 orang yang membantu pemilahan dari hulu. Nafas ini apa? Ya bisa kasih kepanjangan sih sebenarnya. Nadim, nah, itu awalnya seperti itu. Nadim aktif fasilitas atasi sampah. Nadim itu apa? Nadim itu ya sahabat karib, sahabat dekat gitu. Tapi itu kok kayak mirip kenal-kenal, ada nama Nadim gitu ya kan. Ya udah ada apa deh, networking aktif aja. Oh ya dah networking, ya terserah deh. Yang penting ada Nafas Lubangsa gitu. Dan itu sekarang sedang dilatih di UPT Jatian, sudah 3 hari ini. Sudah 3 hari aktif. Nah semoga ini nanti bisa melanjutkan tradisi yang sudah ada di Jatian. Itu barangkali yang kami bisa bagikan kebahagiaan ini. Tidak lain adalah yang hanya ingin kami bagikan ini sebenarnya bukan ilmu, bukan apa, tapi kebahagiaan. Karena pendekatan dari Pak Lurah adalah teknologi itu yang paling terakhir. Maka sebagaimana yang diketahui oleh rekan-rekan sekalian, teknologi paling canggih yang ada di UPT Jatian itu ada 2. Yang pertama, papan panjang itu, konveyor manual itu, yang tenaganya adalah sebenarnya tenaga hizib. Tenaga solawat. Karena pakai apa ya, pakai tangannya orang yang solawatan itu gitu. Nggak bergerakkan oleh mesin, oleh apa. Itu yang paling penting pertama. Dan itu dibuat dari rosok juga gitu. Konveyornya dibuat dari rosok. Yang kedua, rumah pohon. Kalau ke UPT Jatian ada rumah pohon. Itu luar biasa mesin itu. Itu mesin press. Sampah kalau nggak dipres itu kan menggunung. Maka teman-teman UPT Jatian tuh naik ke rumah pohon, sampahnya diinjak-injak. Nah, bergelantungan kayak Tarzan gitu, sampai sampahnya seperti ini, sampai sampahnya bisa tertekan gitu. Itulah 2 teknologi yang digunakan di luar biasa UPT Jatian. Menganut teknologi paling modern, teknologi hizib gitu. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan sekali lagi. Terima kasih. Saya tidak bisa mampu berkata-kata lebih. Saya berharap sebentar lagi Kefa Izi bisa membacakan 1-2 puisi. Kemudian kita akan menyaksikan teater sampah diadopsi dari karya Kiai Faizi berjudul Animal Plastikum. Baru setelah itu jika berkenan ikut musyawarah, kami harap Gus Aris bisa untuk memimpin, memberikan sambutan apapun itu punya jenengan. Acara itu punya jenengan, saya ikut saja. Jadi yang mau melean silahkan. Ya kami juga waktunya kami pasrahkan ke Gus Aris, itu acara jenengan dengan rekan-rekan semua, dengan rekan-rekan di UNU, dengan rekan-rekan di pondok-pondok pesantren yang hadir, silahkan kami ikuti. Demikian, mohon maaf, selamat datang di pondok pesantren kami. Kepada para tamu, sampaikan salam kami kepada pimpinan-pimpinan pondok pesantren dari kami di sini yang dhaif, yang fakir, membutuhkan bantuan, membutuhkan masukan, membutuhkan diskusi dan musyawarah. Juga sampaikan salam kami kepada segenap rekan-rekan di panggung harjo, nggih Mas Arif. Nggih. Demikian, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.